82 bangunan pasar dan 6 fasilitas pelayanan publik hangus dibakar massa dalam kerusuhan di Kabupaten Dogiay, Papua Tengah. Untuk menjaga keamanan Dogiay, Polda Papua kirim 2 peleton Brimob dari Nabire. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menyatakan, aparat memantau situasi di sejumlah lokasi pasca kerusuhan. Para korban luka akibat peristiwa ini telah diberangkatkan menuju Kabupaten Nabire menggunakan pesawat. Sementara seorang warga bernama Iqbal yang fotonya viral disiksa massa belum diketahui keberadaannya. Tadi pagi rekan-rekan kami coba untuk membersihkan jalan dan saat ini masih mencari beberapa korban ya yang diduga belum ketemu, termasuk Iqbal ya yang sampai saat ini juga belum dapat kabar. Mudah-mudahan segera kita temukan. Kondisi kota Dogiay untuk menutup titik-titik untuk kemungkinan ya mereka melakukan kekerasan kembali. Dalam arti kata, karena tadi malam itu sekitar 20.00 mereka melakukan pembakaran di beberapa titik. Kerusuhan di Kabupaten Dogiay terjadi kemarin. Kerusuhan dipicu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Warga yang melihat kejadian kemudian menyerang supir pelaku penabrakan dan membakar 1 rumah dan 2 unit truk. Kerusuhan makin memanas ketika massa dari 2 kampung, yakni Kampung Maua dan Kamu Selatan, berniat membakar pasar Ikebo. Namun aksi itu berhasil dihalau aparat gabungan. Akibat kerusuhan ini, seorang warga sipil tewas terkena bacok saat amuk massa, sementara 1 lainnya dilaporkan hilang. Dari Dogiay, Papua Tengah, Omega Batkorumbawa melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan anak usai pulang mengaji di Cimahi, Jawa Barat diwarnai kekesalan keluarga. Sejumlah warga berusaha menyerang pelaku. Ibu, nanti sabar nanti. Keluarga korban tidak bisa menahan emosinya saat pelaku pembunuhan melakukan rangkaian rekonstruksi. Ibu korban bahkan sempat akan menghampiri pelaku, namun dapat ditahan oleh pihak kepolisian. Tidak hanya keluarga korban, warga di sekitar lokasi pun sempat mencoba mendekati korban. Proses rekonstruksi baru dilanjutkan setelah warga tenang dengan pengawalan ketat kepolisian. 8 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang berlangsung Jumat kemarin. Mulai dari pelaku minum minuman keras hingga saat pelaku menusuk korban. Dalam rekonstruksi terungkap, pelaku sempat menggeledah tas korban untuk mencari handphone. Konstruksi ini kan sebenarnya hanya untuk memperhatikan apa yang sudah menjadikan kesaksian dari masing-masing pihak. Tadi kita dari penyidik Satreskrim Polres Cimahi beserta Kejaksaan Kota Cimahi telah selesai melaksanakan rekonstruksi dengan 8 adegan dengan perincian yang lebih lanjut. Sebelumnya, korban PS yang pulang mengaji pada Rabu malam 19 Oktober 2022 ditusuk oleh pelaku hingga tewas. Kasus ini pun sempat menjadi viral lantaran terekam kamera CCTV. Pelaku ditangkap setelah 4 hari buron. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan yang hendak menagih utang malah disiram air panas dan ditusuk gunting oleh pengutang. Peristiwa yang terjadi di Cengkareng, Jakarta itu menyebabkan korban menderita luka bakar. Seorang wanita berinisial TS melaporkan kasus penganiayaan yang dialaminya ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Kepada polisi, korban menunjukkan sejumlah luka yang dialaminya akibat disiram air panas dan ditusuk dengan gunting oleh pedagang kopi dan anaknya. Peristiwa ini bermula saat korban menagih utang sebesar Rp175.000 kepada pelaku yang sedang berdagang kopi. Namun naas, cekcok mulut pun terjadi dan puncaknya korban disiram air panas dan ditusuk dengan gunting. Masalah hutang piutang ditagih, dia emosi, marah, akhirnya dia melakukan penyiraman air panas dan mengambil gunting sehingga ditusukkan ke pelapor. Tim kepolisian sektor Cengkareng sudah menangkap kedua pelaku. Berikut barang bukti sebuah termos dan gunting. Hingga kini kedua pelaku masih diperiksa intensif karena 1 dari 2 pelaku masih di bawah umur dan diduga mengalami keterbelakangan mental.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, terduga pembakar warga yang tewas mengenaskan telah diamankan polisi. Ironisnya, terduga pelaku merupakan anak tiri korban. Anggota Polsek Sungai Kanan bersama Satreskrim Polres Labuan Batu, Sumatera Utara telah menangkap terduga pembakar Nur Hayani Dalimunte, warga Dusun Sampean Barat, Labuan Batu Selatan. Pelaku merupakan anak tiri korban. Ia masih dalam pemeriksaan polisi untuk mengetahui motif kejadian. Hasil daripada penyelidikan kita, terduga pelaku telah diamankan dan saat ini telah dikembangkan. Terduga pelaku inisial DH, anak tiri daripada korban. Sebelumnya, warga desa Sampean dibuat geger dengan tewasnya korban yang terluka bakar di sekujur tubuhnya hingga gosong. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak tiri korban yang satu rumah dengannya. Pihak keluarga polisi dapat mengungkap kasus ini. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pencurian di sekolah di Jombang, Jawa Timur kini kembali terjadi. Dalam kamera CCTV, diduga pelaku orang yang sama dengan pencuri di sekolah sebelumnya. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi dua pria saat sedang mencuri di SD Negeri Panglungan 2 Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Setelah merusak jendela, pelaku masuk dengan tenang. Kedua pelaku berusaha mencari barang berharga yang ada di dalam ruang guru. Pelaku pun mencuri sebuah proyektor. Kedua pelaku diduga merupakan orang yang sama dengan pencurian barang elektronik dan uang tunai yang juga terekam CCTV di SD Negeri Wonosalam 5 kemarin. Para guru berharap polisi dapat segera menangkap pelaku agar pencurian tidak terjadi di sekolah lain. Beralih ke informasi hebohnya, warga menangkap ular di kandang sapi bersama 5 butir telur. Selanjutnya ular dengan kelima telurnya langsung diserahkan ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mojokerto. Petugas Polsek Dawar Belanda bersama warga desa Pulorejo, Mojokerto berusaha menangkap ular yang bersembunyi di bawah jerami kandang sapi milik warga setempat. Selain menangkap ular, warga juga menemukan 5 butir telur ular jenis sanca kembang di bawah jerami. Selanjutnya ular beserta 5 butir telur diserahkan ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mojokerto untuk dilepas liarkan di hutan. Diketahui sebelumnya pemilik kandang sapi akan memberi makan ternakan seperti biasa, namun saat mengambil jerami tiba-tiba saja ada ular yang melingkari telur. Sementara rumah seorang warga di Tarakan, Kalimantan Utara dihebohkan dengan masuknya seekor bekantan. Bekantan jantan itu dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Bisa rebus. Makan aja kan? Iya. Petugas Damkar Mako Kampung 1 Regu B Tarakan mengevakuasi seekor bekantan yang menyelinap ke rumah warga di wilayah Gunung Lingkas, Tarakan Timur. Saat ditemukan, bekantan jantan ini berada di dalam toilet. Proses evakuasi bekantan berlangsung 15 menit dan menjadi pusat perhatian warga. Diduga bekantan ini terpisah dari kelompoknya dan masuk ke rumah warga untuk mencari makanan. Bekantannya masuk sih saya tidak tahu, Pak. Tadi saya jalan kan, tahu-tahu di rumah sudah masuk. Terus tiba-tiba masuk kamar mandi. Iya, gitu. Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tarakan barusan mengevakuasi seekor bekantan yang terjebak di dalam kamar mandi di salah satu rumah warga atas nama Ibu Jusmus, RT 12 nomor 99, Jalan Kusuma Bangsa, Gang Malundung, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur. Ini segera kita akan melepas liarkan kembali di hutan kota di Pantai Amal setelah kita berhasil mengevakuasi bekantan tersebut. Setelah diamankan, hewan primata ini dilepas liarkan di hutan lindung Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, jika biasanya mahasiswa diantar dengan mobil ataupun motor menuju lokasi wisuda, nah kejadian unik terjadi di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Jawa Tengah, di mana seorang wisudawan menghadiri acara wisudanya dengan menunggang sapi.
Video viral menunjukkan seorang wisudawan S1 Prodi Peternakan Universitas Veteran Bamtara, Sukoharjo, Jawa Tengah menunggang sapi menuju lokasi wisudanya. Mahasiswa ini bernama Anggit Setiawan yang memang bercita-cita menunggang sapi menuju prosesi wisuda sejak awal kuliah. Meski sempat ditolak kampus karena membawa sapi, akhirnya Anggit nekat masuk kampus menunggang sapi yang diurusnya. Anggit ternyata memang berprofesi sebagai peternak sapi di Desa Dukuh, Lalung, Karanganyar. Ia bahkan membiayai kuliahnya sendiri dari hasil berternak. Setelah lulus, Anggit ingin memajukan usaha peternakan yang sering dipandang sebelah mata. Sebagai peternak bisa ke sana membawa sapi dengan lulusan saya sendiri tepat waktu 4 tahun. Itu ide awalnya dari apa? Dari mana, Mas? Ide awal saya itu dari setiap hari kan punya sapi tunggang. Teman-teman berbondong-bondong pakai mobil yang mewah. Saya pakai sapi. Selama kuliah, Anggit juga bekerja sebagai anak buah kandang untuk membiayai pendidikannya sendiri hingga menjadi sarjana. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah vakum dari dunia politik selama 4 tahun lamanya, Vena Melinda mengaku bangga bisa jadi bagian dari partai yang diketuai oleh Haritanu Sudipyo. Dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Vena Melinda mengaku bergabung dengan Partai Perindo karena keinginannya berpartisipasi membangun bangsa. Meski diawali dengan ketidaktertarikan dengan partai politik, namun Vena Melinda dengan latar belakang artis ini siap melenggang kembali di Senayan sebagai anggota dewan. Vena memutuskan untuk bergabung dengan Partai Perindo karena Perindo cukup konsisten dengan media dan ini menjadi nilai lebih bagi kader agar bisa terekspos dengan baik hingga memunculkan image positif sebagai anggota dewan. Dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Vena Melinda ingin berkontribusi bersama Partai Perindo untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Generasi muda Indonesia, kalian tuh punya kesempatan yang sama, apalagi kaum perempuan. Sekarang ada undang-undang pemilu, undang-undang partai politik yang menghimbau juga gitu bahwa ada kuota keterwakilan 30% perempuan. Right? Itu nggak pernah tercapai. Partai Perindo menjadi pilihan Vena Melinda karena Partai Perindo memiliki program yang kerap terjun langsung untuk lebih dekat dengan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus di delta Sungai Nil, Mesir terguling saat sedang membawa penumpang. Informasinya sesaat lagi.